Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tangga Darurat. Dan tentunya masih bersama saya Mas Darwin, yang akan mengisahkan sebuah cerita rumah tangga yang berjudul Lelah dengan Sikap Mertua. Setiap pasangan pasti ingin menikah dengan cara baik-baik. Saat dilamar dan diakadkan, menjadi momen yang ditunggu agar bisa melakukan hal yang diharamkan menjadi dibolehkan. Namun tidak seperti Dewi, akibat rayuan dan penasaran terhadap satu hal yang tidak boleh dilakukan antar lawan jenis, membuat Dewi dan Noval terjebur ke dalamnya. Bukan sekali dua kali mereka melakukan, bahkan kedua pasangan yang saling mencintai itu pernah melakukan di rumah Noval saat tak ada seorang pun. Hingga beberapa bulan berlalu, pasangan kekasih yang masih sekolah itu pun ketahuan. Padahal sekolah tinggal menunggu kelulusan beserta wisuda. "Yang, gimana ini? Aku udah ketahuan kalau hamil," ucap Dewi dengan lirih di telepon. Ia sedang berdiam di kamar setelah dikunci pintunya. "Ketahuan siapa emangnya, Yang?" tanya Noval yang sedang nongkrong. Kebiasaan yang setiap malam dilakukan untuk bertemu dengan teman-teman sebayanya. "Alat tes kehamilannya waktu itu aku taruh di tas, dilihat sama ibu. Aku gak tahu harus ngapain sekarang, Yang," ujar Dewi dengan gusar. Ia tak ingin kehamilan akibat dua orang ditanggung oleh dirinya sendiri. "Ya sudah, besok aku akan ke rumahmu ya, Yang. Kita bicarakan dengan orang tuamu," putus Noval, lelaki yang tak pernah diurus oleh orang tuanya langsung. Kedua orang tua Noval sudah bercerai sejak dulu, dan masing-masing dari mereka pergi ke luar negeri. Hal yang disembunyikan secara rapi pun pasti akan ketahuan juga, apalagi soal kehamilan. Di saat perpisahan kelas 3 SMK itu, pasangan Noval dan Dewi melaksanakan acara pernikahan. Hamil di luar nikah menurut orang lain aib, tapi orang tua Dewi justru melakukan pesta pernikahan secara besar-besaran. Pun mereka tak mempunyai modal untuk mengadakan acara itu. Tamu-tamu yang datang bukan bersuka cita, melainkan sibuk menggunjing dalam acara. Sebab Dewi yang sedang dipajang di atas pelaminan, ia ditaruh di dalam rumah. Perut yang sudah tak bisa lagi ditutupi itu menjadi sorotan tamu undangan. "Kok gak malu ya si Rati itu? Udah tahu anaknya hamil di luar nikah, malah ngadain hajatan," gumam perempuan parubaya yang sedang mengikuti acara resepsi itu. "Iya, padahal Dewi kelihatan anak baik-baik," saut perempuan di sebelah parubaya itu. "Ya, namanya juga kesempatan. Kalau udah kepengen, mau gimana lagi?" saut lagi yang di belakang. "Makanya ibu-ibu, jangan sampai lengah kalau punya anak udah remaja. Harus diawasi kalau mau pergi kemanapun. Bahkan saat pulang sekolah terlambat, harus ditanya juga," pramu saji yang lewat pun menimpali. Dewi yang sejak tadi duduk di pelaminan merasa risih akibat tatapan tamu terhadap perutnya. Ia awalnya tak menyukai ide ibunya yang ingin tetap mengadakan hajatan. Ia ingin menikah sah di KUA saja, lebih murah dan perutnya tak ditatap seperti sekarang ini. Siang berganti malam, suara lagu yang didendangkan mengalun silih berganti. Panggung yang berada di samping rumah Dewi menjadi tempat orkes dangdut tersebut. Dewi tak berani menunjukkan mukanya, berdiam diri di kamar, dan tamu yang ingin bertemu pun harus ke sana. Apalagi dengan perut yang sudah membesar, membuat tubuhnya menjadi gampang lelah. Acara yang berlangsung sehari semalam itu pun selesai, menyisakan utang yang tak bisa dibayar penuh, meskipun sumbangan dari tetangga sudah dihitung semua. "Dewi, utang hajatan masih sisa 10 jutaan. Suamimu suruh bantu bayar juga ya. Ingetin itu," ucap Rati, ibu Dewi yang sudah menghitung uang di kamarnya. "Iya, makanya kan kemarin udah aku bilangin buat gak usah ngadain hajatan besar-besaran, Bu. Uangnya mending buat disimpan aja," keluh Dewi yang hanya dianggap angin lalu ibunya. Dewi pun beranjak dari kamar ibunya menuju ke kamarnya sendiri, kamar paling depan di samping ruang tamu itu. "Mas," sahabat Dewi yang berubah setelah menikah. Meskipun umur mereka sama, karena dulu teman sekolah beda jurusan. "Iya, ada apa?" tanya Noval yang menghentikan permainan game itu, menghadap ke arah istri yang baru dinikahi kemarin. "Ibu
minta Mas Noval untuk ikut membayar hutang di bank. Hutang yang diambil buat acara hajatan kemarin. Jelas Dewi yang melihat suaminya dengan ragu-ragu. Iya, Mas akan cari kerja ya, supaya hutangnya bisa lunas. Iya, harusnya kemarin sih gak usah hutang di bank Mas. Tapi emang ibu gengsinya gede, gak mau kasih saing sama tetangga saat ngadain hajat juga. Keduanya pun menghela nafas panjang. Malam yang harusnya dinikmati dengan indah sebagai pasangan pengantin baru itu harus dilalui dengan memikirkan gimana cara membayar utang. Keindahan yang harus dilalui sebagai pengantin baru pun sudah dirasakan sebelum menikah. Baik Noval maupun Dewi pun tak bisa merasakannya. Setelah berhari-hari mencari pekerjaan, akhirnya Noval mendapatkannya. Bekerja sebagai pengantar barang di toko besar dekat jalan raya, yang gajinya hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan mencicil utang. Tidak ada lebihan buat jajan atau pergi jalan-jalan seperti saat masih sekolah. Hingga selang 1 bulan dari menikah, Dewi lahiran. Noval yang tak punya tabungan pun terpaksa meminta kepada ibunya yang berada di luar negeri. Assalamualaikum Bu, sapa Noval saat menelpon ibunya itu. Waalaikumsalam, ada apa Val? Tanya Rasti, karena jarang sekali anaknya akan menelpon kalau tidak ada yang penting. Noval mau minta uang buat bayar lahiran Dewi Bu, pinta Noval. Lihat kan, akibat perbuatanmu, kamu itu belum mampu kasih nafkah anak orang dengan layak. Udah gegayaan buat anak dulu. Coba aja kamu puasin masa mudamu, cari uang yang banyak, bukan malah niru bapakmu dulu, hamilin anak orang baru nikahin. Omel Rasti yang tidak bisa melihat anaknya secara langsung. Dia baru saja mengajukan penambahan kontrak kerja. Pulang pun percuma kalau untuk melihat aib anaknya. Akhirnya, baik bapak atau ibu Noval tak ada yang datang saat acara pernikahan berlangsung. Iya Bu, maafin Noval, tapi Noval butuh uang buat bayar lahiran. Cucu ibu udah lahir Bu, perempuan. Boleh ya Bu? Tanya Noval yang terlihat seperti pengemis kepada ibunya itu. Ya sudah, ibu akan kirim uang. Tapi untuk ke depan, kamu gak boleh minta seperti ini sama ibu. Bukan karena ibu pelit. Toh saat kamu masih sekolah, ibu selalu kasih kamu apapun yang kamu mau. Ibu hanya ingin kamu tanggung jawab sama apa yang udah kamu lakukan. Ingat itu Noval. Uang yang dikirimkan Rasti juga digunakan untuk membayar utang saat hajatan itu. Masih ada waktu selama 8 kali angsuran yang harus dibayar. Nawang Wulan, nama dari anak perempuan Noval dan Dewi. Bayi wajahnya persis seperti Noval itu. Bahkan warna kulit juga mengikuti ayahnya itu, yaitu kuning langsat. Kehidupan pernikahan Dewi dan Noval pun tak luput dari masalah. Ada saja hal yang selalu diributkan, terutama saat Dewi yang selalu meminta uang lebih saat gaji sepenuhnya diberikan oleh Noval. Mas, coba cari kerja yang gajinya banyak. Masa tiap bulan cuma segini aja? Nanti udah kepotong bayar utang, belum kebutuhan kita, sama ibu yang selalu minta jatah juga. Omel Dewi di dalam kamar saat bayinya sedang dibawa oleh Rati keluar rumah. Nyari kerja sekarang susah Wi, apalagi aku yang hanya lulusan SMK. Udah syukur dapat kerja dekat dan gajinya lumayan. Kalau kamu tahu mana yang lebih penting, juga itu udah cukup buat sehari-hari kita Wi, jawab Noval kesal. Saat gajian tak ada ucapan terima kasih, melainkan rasa tak cukup yang selalu diungkit. Halah, makanya minta sama ibu dan bapak kamu yang di luar negeri itu. Punya orang tua uangnya banyak kok gak diminta, cibir Dewi dengan berkaca pinggang itu. Mau dikasih uang atau enggak sama orang tuaku, toh itu hak mereka. Mereka juga gak pernah ganggu hidup aku. Suka minta uang sama aku. Coba lihat ibumu, udah dikasih uang terus saja minta. Emang aku gak tahu apa? Kalau utang buat hajatan kemarin udah lunas. Udah aku hitung tiap bulannya berapa kali angsuran. Emang ibumu aja yang selalu minta-minta. Dan jangan samain sama ibu aku yang kerja buat diri sendiri. Noval tak terima kalau sang ibu yang sudah membesarkan dan membiayainya dimasukkan ke dalam perkara rumah tangganya. Oh, kamu gak ikhlas ngasih uang buat ibu aku? Kalau tahu gitu, aku gak mau nikah sama kamu. Dewi yang tak merasa bersalah pun balik marah ke suaminya. Suami paksa yang menikah karena hamil duluan. Bukan karena gak ikhlas, harusnya bilang kalau utang udah lunas. Semua gaji yang aku kasih ke kamu itu, aku gak minta sepeser pun. Bahkan biasanya aku ngerokok pun
Aku stop selama ini. Sedangkan kamu udah dikasih uang, malah buat foya-foya ibu kamu. Beli ini itu yang gak terlalu penting. Nova selama ini diam saat melihat Ibu Rati selalu membawa barang belanjaan. Pas dibuka, ternyata kebutuhan dia sendiri, bukan untuk sekeluarga. Mau menegur pun Noval tak mau membuat keributan dan bisa didengar oleh tetangga. Kalaupun aku ajak kamu buat main, juga dulu kamu suka. Kita melakukan bukan atas paksaan. Kita ngelakuin juga atas suka sama suka. Jangan merasa bahwa kejadian ini karena salahku aja ya. Kamu juga salah, ucap Noval seraya menuding tubuh istrinya itu. Suara keras itu terdengar sampai keluar rumah. Rumah saudara yang berada di kanan kiri pun mendengarkan suara itu. Tak betah berada di rumah membuat Noval keluar. Ia pergi nongkrong ke warung dekat rumah, memesan kopi dan menghirup rokok. Untung saja setelah mengetahui utang lunas, Noval mengurangi jatah bulanan istrinya itu. Wih, baru keluar dari gua ya Val, sapa Nando, teman sekelasnya dulu saat sekolah. Ternyata menjadi tetangga istrinya itu. Iya nih, gabut di rumah, jawab Noval sembari duduk senderan tembok membelakangi jalan. Bisa gabut juga kamu Val, bukannya enak ya nikah muda, Nando yang melihat gimana lucunya anak Noval itu. Enak di pas main aja, yang lain mah gitu aja, bikin pusing, jawab Noval lagi. Val, aku dengar mertuamu bilang kalau kamu gak ngasih uang ya, tanya Retno, tetangga sekaligus sepupu Dewi. Mana ada seperti itu, aku aja kerja jarang nongkrong, duit semua aku kasih ke Dewi. Mana ibunya minta jatah uang juga, masa dia bilang gak dikasih uang, emang benar-benar ya, ujar Noval tak terima. Ternyata ibu mertua yang baik di depan, selalu ramah walaupun sudah berbohong tentang masalah hutang, yang selesai itu selalu menjelek-jelekannya. Aku gak sengaja dengar saat tetangga rumit di rumahku. Mana suaranya kenceng banget lagi, bikin aku kebangun, keluh Retno sembari mengingat kejadian minggu lalu. Gak beruntung dapat mertua kamu Val, mana sampai segitunya gak suka sama kamu. Padahal dulu kamu tinggal minta sama mak bapakmu. Sekarang mertua yang suka minta sama kamu. Nando mengingat bagaimana dulu Noval saat suka berbagi jajan, bahkan suka mentraktir teman-temannya. Namun, karena pergaulannya yang kurang baik, membuat temannya itu terperosok, hingga membuatnya terpaksa menikah muda. Ya begitulah, padahal dulu pas pacaran gak begitu, ramah, suka muji-muji yang baik. Setelah nikah, kelihatan belangnya. Ajak aja istrimu ke rumahmu sana, saran Nando yang diangguki Retno. Noval pun memikirkan saran dari Nando. Saat sampai di rumah pun, ia hanya diam saja, tak mengajak bicara istrinya itu. Tibalah waktu gajian Noval bulan ini. Gaji yang dulunya untuk bayar utang hajatan, sekarang sudah selesai dilunasi. Yang katanya dibantu oleh Bapak Dewi pun tidak semua dibayar Noval. Mana uang gajian kamu Mas? Tanya Dewi saat melihat suaminya baru saja sampai di rumah. Tangan yang mengada itu tak diberikan apapun oleh Noval. Mana Mas uangnya? Uangnya aku simpen aja. Nanti kalau kamu butuh sesuatu tinggal minta sama aku. Atau nitip beli pas pulang kerja aja, ujar Noval yang langsung pergi keluar kamar untuk mandi. Ya gak bisa gitu lah Mas. Masa aku gak ada pegangan sih? Jangan pelitlah sama istri sendiri. Dewi berbicara sembari mengikuti suaminya ke dapur untuk mandi. Kamar mandi satu-satunya yang berada di sudut dapur. Noval yang tak pedulikan saat dibuntuti pun dibiarkan. Ia mandi dengan tenang diiringi omelan Dewi dari dapur tersebut. Bergegas, Dewi menghampiri Noval yang keluar kamar mandi. Ia memegang lengan sang suami. Mas denger gak sih kalau aku ngomong? Udah berbusa-busa nih bibir, gak juga kamu tanggepin. Ya kalau gak terima juga gak apa-apa. Aku hanya mau ngatur gimana keuangan yang setiap bulan aku kasih yang kamu merasa kurang itu. Aku gak mau hasil kerja kerasku tak bisa aku rasakan, tapi terus kamu ungkit tak cukup itu. Padahal utang aja udah lunas. Harusnya uang yang buat bayar utang itu bisa digunakan untuk kita nabung, keluh Noval sambil berjalan menuju kamar. Tapi yang gak harus kamu pegang semua juga Mas. Aku kan juga butuh buat jajan anak kita, Wulan, jawab Dewi dengan lirih. Tak mau memperkeruh keadaan, ia pun duduk di ranjang.
Kan Mas sudah bilang Dewi, kamu minta sama Mas aja. Bilang mau beli apa. Nanti Mas bakal kasih uang. Atau kamu bisa nitip pas Mas pulang kerja. Noval yang awalnya mau marah pun ditahan saat istrinya berbicara lirik. Kita mulai dari awal ya. Mulai pernikahan kita dengan baik. Jangan karena uang kita terus saja marah-marah. Aku bakal usaha kok buat mencukupi kebutuhan kita. Tapi kamu juga jangan apa-apa kasih ke ibu. Kasih ibu secukupnya aja. Nanti aku kasih kamu uang, terus sampaikan ke ibu uangnya ya, ucap Noval yang ikut duduk di ranjang sembari memeluk istrinya itu. Iya Mas, jawab Dewi. Wulan kemana? Mas kok gak lihat dari tadi? Di depan juga gak ada. Noval menanyakan keberadaan anak perempuannya itu. Di bawah Nando tadi Mas. Dia gak sengaja lewat. Wulan malah ikut pas diiming-iming naik motor, jawab Dewi. Ya udah, aku susul dulu. Udah maghrib kok, anak perempuan belum pulang. Noval pun ke rumah Nando sembari naik motor, menghampiri anak perempuan yang sudah berumur setahun lebih itu. Sudah bisa berjalan seperti pinguin, anak yang sedang lucu-lucunya itu. Itu ayah siapa yang datang? Tanya Nando sembari menuju kedatangan Noval. Hal itu membuat Wulan yang sedang makan semangka pun turun dari kursi, segera beranjak menuju ayahnya. Ya, sapa Wulan dengan suara yang masih kurang jelas. Iya, adik lagi makan apa ini? Noval pun menggendong Wulan dan meletakkan di atas paha kirinya. Mangka. Ucapan tak jelas itu membuat Noval gemas hingga mencium anaknya itu. Makasih Nan, pulang dulu ya. Nando pamit dan melakukan motornya pulang ke rumah. Dewi pun setiap hari minta uang untuk belanja. Uang yang jelas akan dikasih Noval kalau alasannya jelas. Noval bukan tak ingin mengekang, tapi Dewi itu anak yang nurut. Terlihat saat dulu pacaran, apapun perintah Noval akan dituruti oleh Dewi. Takutnya uang yang diberikan akan diberikan ke ibunya sebagian besar, hingga istrinya menuntut nafkah yang lebih. Val, ibu mau bicara, ujar Ibu Rati suatu sore saat Noval baru pulang kerja. Iya Bu, Noval mau mandi dulu. Noval pun segera mandi agar tahu apa yang akan mertuanya itu bicarakan. Ada apa Bu? Apa yang mau ibu bicarakan sama Noval? Tanya Noval setelah duduk di ruang tamu. Ibu mau minta uang. Uang kemarin yang kamu kasih ke Dewi udah habis, jawab Rati tanpa basa-basi. Noval belum gajian lagi Bu. Setelah gajian baru Noval kasih lagi, jawab Noval dengan tegas. Ia tidak seperti istrinya yang selalu manut. Jangan pelitlah sama ibu sendiri. Minta uang aja gak dikasih, kalau Ibu Rati sembari mulutnya mencibir. Bukan pelit Bu, Noval hanya mau ngatur uang biar Dewi gak merasa uangnya kurang terus tiap aku kasih gaji, jawab Noval. Helah, gaji gak seberapa aja udah pelit. Gimana kalau dapat uang banyak? Nyesel Ibu, masih restu kamu sama Dewi nikah. Harusnya Dewi nikah sama orang yang gak pelit dan kaya. Coba aja gak kamu hamilin anak ibu. Mana hidup di sini numpang, cerocos Rati sembari berjalan menuju kamarnya. Kalau ibu nyesel buat ngasih restu ya gak apa-apa, tapi jangan salahin aku soal kehamilan Dewi. Dewi juga mau saat itu. Kita sama-sama suka, gak ada paksaan. Kalau ibu ngerasa aku numpang di sini, oke, aku akan kembali ke rumah aku sendiri, putus Noval yang membuat Rati berhenti sebelum masuk ke dalam kamarnya. Noval pun masuk kamar sembari membereskan pakaian dan barang-barang yang ada di rumah ini. Tak meninggalkan sedikit pun, bahkan baju yang ada di keranjang cucian pun diambil. Dewi, beresin baju kamu sama Wulan. Kita pindah malam ini juga, pinta Noval yang langsung dituruti Dewi. Selama 1 jam, mereka membereskan baju dan juga barang-barang penting lainnya. Dengan mengendarai motor NMAX, Dewi pun menggendong Wulan yang tengah tertidur. Sedangkan Noval menatap supaya barang-barang bisa dibawa dengan sepeda motor itu. Dewi segera pamit ke bapak dan ibunya. Noval hanya berdiri di samping motor, tak mau pamitan kepada orang yang sudah menganggap dirinya numpang itu. Padahal bapak dan ibu Noval yang membiayai sampai habis jutaan, bahkan puluhan juta saja tak pernah mengatakan hal yang buruk. Dan saat jauh dari orang tuanya, Noval justru merasakan bagaimana perjuangan mereka dalam memberikan terbaik untuk anaknya meski tak bisa bertemu lama. Kalaupun yang berbicara tentang Noval yang hanya bisa numpang itu orang lain,
laki-laki itu tak akan marah. Toh Noval tak merugikan dan merasa merugikan mereka. Namun saat orang terdekat bahkan yang selalu ia kasih sebagian rezeki itu merasa Noval seperti beban, itu membuat amarah dan ego Noval keluar. Untuk sekarang kita tinggal di sini dulu ya Wi. Kita mulai kehidupan kita di rumahku. Dan rumahku rumahmu juga, karena kamu istri dan ibu dari anakku. Iya Mas, maaf ya soal ibu yang bicara seperti itu, ujar Dewi yang duduk di kamar sembari memberi ASI Wulan. Kamar yang jadi saksi atas masa kelam mereka. Udah, kamu gak usah mikirin itu. Kita pikirkan masa depan kita di sini. Gak usah ngelirik ke belakang. Aku akan cari kerja dulu, karena tempat kerja di sini jaraknya lumayan jauh. Iya Mas, aku ngikut aja, jawab Dewi pelan. Setelah Wulan tertidur pulas, ia segera membereskan sebagian barang-barang ke tempatnya. Di rumah Noval, Dewi tak punya kenalan. Ia lebih suka di rumah merawat anaknya. Kalaupun sang nenek Noval mengajak Wulan, Dewi tetap tak beranjak untuk sekedar bercengkrama dengan tetangga. Hal itu membuatnya tak betah tinggal di rumah itu. Biasanya saat di rumah sang ibu Rati, akan ada yang bisa diajak ngobrol. Entah ibunya sendiri yang jadi IRT atau dengan tetangganya sendiri. Yang, keluar yuk jalan-jalan, ajak Noval yang sedih melihat wajah Dewi yang sekarang kelihatan murung. Mau kemana Mas? Udah malam loh ini. Kasihan Wulan kalau malam-malam diajak keluar, tolak Dewi dengan halus. Wulan sama nenek aja, kita aja yang keluar sembari pacaran. Udah lama kan kita gak keluar bareng, apalagi sejak punya anak. Noval berusaha membujuk istrinya itu agar mau diajak untuk menghirup udara segar setelah hidup selama 2 bulan lebih di rumahnya. Tapi aku lagi malas keluar rumah Mas, di rumah aja ya, bujuk Dewi. Ya sudah, tapi biarkan Wulan tidur sama nenek aja ya, pinta Noval. Ia memaksa sang istri untuk mengizinkannya. Gak ngerepotin emangnya? Nanti kalau Wulan rewel gimana? Dewi yang tak pernah ditinggal oleh Wulan merasa tak terima, takut terjadi apa-apa dengan anaknya itu. Namun akhirnya karena rayuan Noval membuat Dewi mau juga. Keduanya pun berbincang-bincang sebelum tidur, menceritakan pekerjaan Noval sebagai kurir paket. Setiap hari bertemu dengan berbagai macam manusia yang penuh dengan sifat ajaibnya. Mas, panggil Dewi yang tertidur miring dengan Noval yang berada di belakangnya sembari memeluk. Ada apa Yang? Tanya Noval dengan mengusap lengan istrinya itu. Aku kangen sama ibu Mas. Udah lama aku gak ketemu ibu. Kan kamu tiap hari sudah teleponan. Tapi beda sama ketemu langsung Mas. Enakan ketemu langsung. Apa boleh aku kesana sama Wulan? Tanya Dewi takut-takut. Ia tak mau melihat amarah Noval yang mengerikan. Laki-laki yang pas baik kelihatan ramah, kalau sedang marah pasti seperti singa yang mengaum, membuat takut yang melihatnya. Ya sudah boleh, tapi aku gak mau mampir. Aku antar aja kamu sebelum berangkat kerja. Nanti pas pulang aku jemput. Gimana? Tawar Noval yang membuatnya tak mau turun dan melihat mertuanya lama-lama itu. Iya deh Mas, berarti aku pagi-pagi udah siap-siap ya Mas. Dewi pun tak murung lagi. Ia terlihat bersemangat hingga mencium pipi suaminya itu. Sampai di rumah Bu Rati, Noval langsung beranjak pergi kerja tanpa turun dan menyapa mertuanya itu. Suamimu sekarang gak ada sopan santunnya sama ibu dan bapak. Dulu kok ya kamu mau-mau aja pacaran sama dia. Kesel ibu, omel Rati begitu melihat Noval yang melajukan motornya. Kan karena ibu juga suamiku gitu. Coba aja ibu gak bilang kalau dia numpang di sini. Pasti masih menghormati ibu, jawab Dewi yang mendengar pertengkaran sang suami dan ibunya dulu. Halah, laki-laki gitu dibelain. Orang ibu mau minta uang malah dia gak ngasih. Emang dasar suami kamu itu pelit, bantah perempuan paruh baya yang sudah melahirkan Dewi itu. Banyakan mana? Gaji pas kerja di sini sama kerja di sana. Banyakan di sini lah Bu. Di sana kan cuma jadi kurir paket. Makin banyak paket ya banyak uangnya. Kan, ibu bilang juga apa? Harusnya tinggal di sini aja. Gajinya banyak, dan bisa kasih uang ibu juga. Sekarang mana ada kamu bisa kasih uang buat ibu? Boro-boro, keluh Rati. Ibu Dewi yang suka belanja tanpa memikirkan gimana caranya dapat uang. Selama berumah tangga, ia tidak pernah bekerja.
tapi selalu saja tak tahu kebutuhan penting yang harus dibeli. Bahkan sejak tak diberi uang oleh Noval, ia mengambil uang lagi tanpa membicarakan kepada siapapun. Dewi harus menurut suami Dewi lah, Bu. Mau tinggal di sini sama di sana juga sama aja. Kalau di sini juga uangnya ibu minta mulu, udah dikasih minta nambah. Cari kerja kalau nggak cukup atau nggak hemat. Gaji bapak sebagai nelayan juga harusnya cukup buat ibu. Malah selalu minta sama mantu terus. Dewi berbicara sembari menggebu-gebu. Wulan yang di pangku pun langsung beranjak untuk bermain sendirian. Gak ikhlas kamu, suamimu ibu mintai uang. Ingat ya Dewi, dulu kamu yang nyekolahin siapa? Yang rawat dan membesarkan kamu siapa? Pas besar kau malah ngelawan mulu. Jangan suami yang bisa merintah kamu. Harusnya kamu yang bisa ngatur suamimu. Obrolan yang tidak ada habisnya membicarakan Noval, hingga laki-laki itu menjemput istrinya. Hari-hari dijalani Noval dan Dewi dengan baik. Walaupun sempat mendapatkan hasutan ibunya, Dewi tetap membiarkan sang suami untuk melakukan hal yang diinginkan, baik dalam hal mengatur keuangan. Dewi hanya sekali bertemu ibunya, itu pun Noval tak pernah mampir, hanya menitipkan sembako yang sudah dibawa dari rumah. Tibalah saat di pagi hari sebelum berangkat kerja, Noval bertemu ibu mertuanya di depan pintu. Assalamualaikum, sapa Rati. Lalu masuk begitu saja ke dalam rumah Noval. Waalaikumsalam, jawab Noval lirih. Dewi yang melihat sang ibu terkejut. Pasalnya tak ada pemberitahuan saat akan kesini. Ibu ngapain kesini pagi-pagi? Tanya Dewi yang sedang memakaikan anaknya baju. Ibu mau minta uang sama kamu 1 juta, jawab ibu Dewi. Ya aku gak punya uang segitu, Bu. Ibu mau ngapain minta uang ke Dewi? Kan ibu tahu Dewi gak kerja. Ya udah kalau gitu, minta sama suami kamu aja, jawab Rati dengan enteng. Padahal Noval berada di kamar begitu melihat ibu mertuanya datang. Gak mau lah, Bu. Masa ibu gak punya uang sih? Kan bapak juga baru pulang. Pasti udah gajian lah. Setiap datang juga udah aku bawain sembako. Uangnya kan banyak, Bu. Orang udah gak nyekolahin aku juga, tolak Dewi dengan menatap ibunya. Ibu punya utang, Wi. Uangnya buat bayar utang, jelas Rati. Kan udah lunas dari lama, Bu. Masa ada utang lagi? Ibu ngambil utang lagi ya? Tanya Dewi mendesak. Halah, bawel kamu. Iya, ibu ambil utang. Baju sama perhiasan ibu udah ketinggalan zaman. Ibu utang buat beli itu. Jawaban Rati membuat emosi pasangan suami istri itu. Noval yang diam sembari melihat apa yang dilakukan istrinya, dan Dewi menganga tak percaya. Ya Allah ibu, buat apa pamer segala? Kalau mampu beli, kalau enggak usah beli, Bu. Kegayaan mau beli ini itu, yang repot ibu sendiri kan. Dewi gak bisa ngasih uang. Dewi juga gak mau minta Mas Noval buat bayar utang ibu. Dulu aja waktu nikahan, Mas Noval yang bayar sampai ibu nilep uangnya, padahal utang udah selesai. Sekarang ibu bayar utang sendiri aja. Aku gak ikut-ikutan nikmatin kok disuruh bayar. Putusan Dewi membuat sang suami lega. Noval pun duduk lagi di ranjang setelah telah berdiri mendengar percakapan anak dan ibu itu. Dewi pun menelepon bapaknya untuk menjemput sang ibu. Hingga tak lama kemudian bapak pun sampai dan Dewi menjelaskan kenapa sang ibu kesini. Ayo pulang, Bu. Kita selesaikan masalah utang ibu itu di rumah. Gak usah ganggu anak kita lagi. Ambil utang kok gak bilang-bilang bapak. Bapak pun menarik tangan istrinya sembari pamit ke anak serta cucunya. Mas kira kamu bakal minta uang ke Mas buat bayarin utang lagi, Dek. Noval pun keluar dari kamar menuju tempat istrinya. Ya enggak lah, Mas. Udah syukur kita tinggal di sini. Kalau enggak, pasti Mas Noval gak betah sama Dewi. Nanti malah kita bertengkar terus-terusan karena ibu. Maafin aku ya, Mas. Dulu udah masa kamu buat cari uang banyak. Padahal yang perlu diperbaiki ya pengelolaan uangnya, bukan malah minta nambah uangnya. Keduanya pun saling berangkulan dengan Wulan berada di tengah. Ibu Rati pun harus menghadapi pegawai bank yang datang, sampai harus menutup pintu rumah dan menguncinya. Bapak yang ingin istrinya jerah pun minta sang istri kerja agar bisa tahu bagaimana susahnya cari uang, bukan untuk dihambur-hamburkan, melainkan diatur sedemikian rupa tanpa perlu membuat rumah tangga anaknya hampir kandas karena sering cekcok masalah keuangan.
Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam menyampaikan cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.